Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah terdengar suara saya? Tes. Halo, apakah terdengar suara saya? Bisa konfirmasi? Oh iya, iya, baik. Baik, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman ya? Sehat lah ya? Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk webinar kembali ya di Momen Academy. Mudah-mudahan nanti konsisten lah ya. Selawat berikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, terima kasih kehadirannya teman-teman ya. Mungkin yang lain sedang menunggu lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita jalan aja dulu. Baik, untuk kesempatan ini kita belajar namanya belajar React Native. Ya sama lah ya, seperti yang sudah kita tahu di dunia pemrograman memang belajar membuat aplikasi Android macam-macam ya, bisa menggunakan Java, menggunakan Flutter, dan ini kesempatan kita belajar bagaimana cara membangun Android, aplikasi Android, dan bisa juga sebenarnya aplikasi iPhone ya, karena dia close platform ya, dengan menggunakan React Native Expo. Nah, kenapa Expo? Expo ini merupakan sebuah frameworknya React Native, model terbaru, di mana Expo ini memudahkan kita dalam ngoding React Native dengan menggunakan JavaScript. Kalau sekarang kan menggunakan TypeScript ya. Kalau yang terbaru, TypeScript itu sebetulnya JavaScript juga, tapi JavaScript yang dibuat versi amannya, gitu ya. Terus Expo ini merupakan sebuah framework React Native yang selama ini banyak konfigurasi, setup-setup manual, gitu ya, berat. Nah, dengan adanya framework Expo ini, sehingga React Native sekarang sudah mudah. Ngodingnya nggak terlalu ribet, ada banyak hal kemudahan yang dia buat sehingga menjadi codingnya menjadi lebih pendek. Terus kita nggak perlu lagi konfigurasi-konfigurasi seperti buat navigasi gitu, udah nggak perlu lagi, tinggal pakai aja, dan masih banyak hal-hal yang lain. Terus emulator ya, tentunya emulator itu yang membuat kita menjadi ribet konfigurasinya atau berat, atau meskipun menggunakan laptop sendiri, handphone sendiri, lebih banyak konfigurasinya, lebih repot ya. Tapi dengan adanya Expo ini, kita tinggal scan aja QR code-nya, sudah bisa kita menampilkan hasil coding kita dengan menggunakan emulator Expo bawaannya. Tapi nanti kita install aja aplikasi Android Expo-nya di handphone kita. Cuman itu aja sih sebetulnya. Baik, kita mulai. eh Apa tadi? Kita share screen. Terus. Oke. Apakah tampilan laptop saya terlihat ya? Kita buka apa ya? Untuk jadi pertama sekali kita itu tahap pertama sekali untuk mengoding React Native ini, membangun aplikasi mobile dengan menggunakan React Native Expo ini, itu tahap pertama ya biasa lah ya, karena kita ngodingnya pakai JavaScript, ya kita yang pertama itu eh, yang pertama itu ini ya, install Node.js ya teman-teman ya. Terus yang kedua kita install Expo Go.
di HP sebagai apa nanti, sebagai emulator ya. Terus install Node.js, Expo Go, baru create project. Setelah itu ya tinggal run aja, run aplikasi. Nah itu, jadi tahapannya itu memang pertama sekali kita install Node.js aja. Habis itu kita install Expo Go di HP, setelah itu create project, baru run aja. Udah. Begitu saja. Jadi tahapnya cuman sedikit aja ya, nggak perlu banyak-banyak instalasi yang lain. Nah, kalau untuk Node.js, untuk tahap pertama ini, untuk cari Node.js kita pergi aja ke Google. Sebentar ini, pergi ke Google, bisa digeser. Nanti kita install aja Node.js di sini. Download Node.js. Kita download di sini, kita pilih versi yang terbaru aja. Karena memang Expogo ini juga versi yang terbaru ya. Jadi mana tahu nanti nggak kompatibel dengan versi-versi yang lama gitu ya. Nanti kita download aja di sini for Windows. Untuk yang apa, versinya yang LTS saja. Yang LTS nggak usah yang karan ya, yang LTS ini. Yang di bawahnya ini nanti tinggal kita download yang ini versi Windows atau sesuaikan dengan versi OS masing-masing. Seperti itu. Nah, setelah kita install Node.js, baru selanjutnya kita tinggal ngoding aja gitu dia. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan di tengah-tengah penjelasan saya, silakan aja ya, nggak apa-apa. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita install Node.js, ya udah kita udah bisa ngoding. Ya, tinggal kita tentukan di mana folder project yang akan kita buat ya. Saya buat di sini, di mana ya? Aplikasi Expo. Saya buat di sini aja. Ya, kita bikin baru aja ya. Nah, caranya agar supaya mudah kita nggak perlu buka-buka command line yang baru ya. Kita tinggal ini aja, klik di sini. Kalau misalkan kita mau bikin project di sini ya, gitu. CMD di sini. Nah, ketik CMD, nanti dia akan mengarah ke langsung ke folder kita di sini. Jadi kita nggak perlu cd-cd lagi lah ya untuk masuk ke project kita. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita tinggal create app expo-nya aja. Coding untuk meng-create expo-nya itu gini. Dia pakai npx, jadi nggak pakai npm ya. Karena nggak perlu pakai npm, dia pakai npx. Lalu create app expo. Oh, create expo app. Itu baru add latest. Jadi ini banyak versi ya sebetulnya kalau misalkan kita ingin buat project expo ini, ada yang versi yang tanpa latest, ada yang pakai latest. Jadi saya sarankan itu kita pakai latest seperti ini aja create-nya, agar supaya semua fitur-fitur yang mandatory yang disarankan itu langsung terinstall secara otomatis tanpa perlu kita install lagi di luar dari create app project ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal enter aja. Kita enter, lalu dia sedang membuat project ya. Kita tunggu, memang kecepatan disesuaikan dengan koneksi internet lah ya. Oke, ini dia tanya, ini nama aplikasinya apa gitu. Kita bikin aja ya. Gitu ya. Ini dua.
lalu enter. Ya, di sini dia menginstal npm otomatis ya, tanpa perlu kita install dari awal. Kita tunggu. Ya, biasanya memang lumayan lah ya, tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja lah ya. Kalau misalkan sambil menunggu ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Iya, untuk yang baru bergabung, tadi pakai ini untuk nge-create expo-nya ya. Kita masuk ke CMD, ke project yang mau kita pilih, lalu kita npx create expo app latest. Lalu enter, nanti sedang membuat projectnya saja. Boleh kita minimize dulu. Sambil menunggu silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Sebentar, ini izin saya stop dulu secara supaya cepat ya. Izin tanya Bang, kalau misalnya pakai Expo ini kira-kira itu Mm-mm. lebih baik Expo atau native murni ya Bang ya? Oh iya, kalau pakai Expo ini dia native hasilnya, jadi bukan web base ya. React Native sama seperti React Native eh, yang biasa, sama codingnya juga pakai TypeScript, TXX, TSX nanti ya codingnya. Jadi Oh project iya, kita ini apakah ya, izin Bang, kalau misalnya bikin project yang kayak React Native ini, apakah mending pakai Expo atau React Native CLI ya Bang? pakai Expo aja karena Expo itu ada banyak sekali fitur yang terbaru yang udah kompatibel dengan Android yang terbaru ya. Jadi pakai Expo aja ketimbang pakai React Native yang biasa. Recommended ya, yang terbaru ya, versi yang terbaru. Izin tanya sedikit Bang, kalau misalnya Abang tahu sekitar Flutter itu, kira-kira menurut Abang sendiri itu apakah lebih baik untuk misalnya dalam animasi ataupun sebagainya itu lebih baik Flutter atau Expo ya Bang ya? Terima kasih. Oh, kalau Flutter saya belum pernah ya. Cuman animasinya ada sedia. Maksud animasi ini adalah transisi mungkin ya. Apa namanya transisi kalau pindah halaman gitu-gitu ya, atau bottom tab atau menu slide ke kiri ya. Itu animasinya tersedia secara otomatis di Expo. Jadi kita nggak perlu install-install baru lagi. Tapi kalau di Flutter saya nggak pernah. Sama aja sih sebetulnya. Kalau dia natif dia pasti udah kompatibel ya. eh, apa namanya animasinya ketimbang kita versi web WPA ya, PWA seperti itu. Mas, siapa tadi namanya? Pak. Izin Bang, kalau misalnya Expo ini, kalau misalnya itu kan kalau nggak salah itu bisa buat iPhone sekalian Pak, ya, iOS. Jadi Iya, kalau cross misalnya buat platform iOS dia. itu apakah itu harus menggunakan macOS juga atau bagaimana ya Bang? Ya, soalnya kalau setahu saya dulu kalau misalnya kalau nggak salah Expo ini tidak perlu menggunakan macOS untuk build iOS Bang. Terima kasih. Iya, memang nggak perlu sih sebetulnya. Meskipun saya belum pernah coba ya. Saya baca-baca informasinya nggak perlu. Dia nggak perlu pakai MacBook ya untuk ngoding Expo-nya. Aplikasinya nggak perlu. Langsung aja di web di aplikasi di sini. Cuman ada beberapa fitur-fitur yang versi-versi Windows apa namanya versi Mac OS-nya iPhone-nya gitu ya. Seperti kalau Android kan dia untuk bikin bayangan elevation gitu. Tapi kalau pakai Mac ini berbeda begitu. Jadi hanya beberapa fitur-fitur aja yang disesuaikan, tapi tidak harus dikonfigurasi dari awal gitu, Pak. Terus kita lihat sebentar apakah proyeknya udah selesai dibuat. Oh, masih loading juga ya. Gak apa-apa. Kita tunggu. Tapi nanti kalau misalkan terlalu lama kita pakai project yang ini ya, yang udah ada. Sebentar.
Baik, udah selesai ya. Kita cek. Saya share lagi. Nah, ini udah selesai. Kita lihat ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan dia tampilannya seperti ini, bahkan Expo itu juga bisa ngerannya di web, di apa ya macam-macam ya, sama seperti React Native pada umumnya lah ya. Your project is ready. Nah, di sini. Kalau kita lihat projectnya itu ada di sini ya. Yang ini ya, yang tadi saya pernah buat di sini. Saya coba di sini. Aplikasiku ya. Kita lihat di sini proyek-proyeknya sudah dibuatkan ya. Node modulnya sudah dibuatkan, diinstalkan ya semuanya. Wah, lumayan ini. Kita tinggal ngoding aja. Jadi nggak perlu konfigurasi baru lagi. Nah itu, oke. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke ini ya, ke folder aplikasiku. Nah, sekarang kan kondisinya kita di command line itu kan yang di new ya. Jadi kita masuk kemari ya, cd aplikasiku. Di sini kita masuk dulu cd ku. Nah ini. Lalu selanjutnya untuk ngerannya kita coba langsung run aja ya. Yang sudah template yang sudah dibuatkan oleh React Native Expo ini ya. npx expo start. Gitu dia kodenya. Oh ya, sebentar. Untuk sebelum kita meran npx expo start ini, kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Expo Go di Android. Teman-teman juga kalau misalkan sekarang ini sambil megang handphone boleh sambil install. Seperti ini dia. Expo Go. Ini tampilan handphone saya ya. Yang ini, yang ini. Coba silakan download Expo Go. Agar Kalau supaya Expo Go ini harus pakai kode QR ya Bang, tidak USB ya? Atau boleh? pakai QR aja nanti berikannya, nggak usah pakai USB. Nggak usah pakai USB, nggak usah. Install Expo Go dan nggak perlu login ya. Kita nggak perlu login. Jadi meskipun ada tersedia di situ tombol loginnya, nggak usah login. Langsung aja nanti scan dari situ nanti langsung tampil di handphone kita emulatornya. Nah itu keren ya fitur Expo Go ini. Nah, gitu. Jadi kita coba ya. Ini sekarang kebetulan saya sudah install Expo Go di sini. Kalau kita run tadi. Satu lagi, eh, kita harus satu jaringan laptop kita dengan handphone kita. Jadi kalau pakai tethering handphone kita, laptop kita harus pakai tethering handphone kita yang dijadikan sebagai Xbox emulator ya. Itu aja sih sebetulnya. Atau kalau misalkan kita sama-sama connect ke WiFi yang sama laptop kita dengan handphone kita, baru dia bisa run ya. Kalau enggak nanti dia nggak bisa run. Itu aja tambahannya ya. Oke, setelah kita install Xpogo, baru kita run ya. Project kita yang baru dibuatkan tadi, npx expo start gitu ya. Kalau mau sekalian plus C untuk menghilangkan clear case yang sudah pernah di run. Mana tahu terkadang dia meran yang lama gitu. Jadi kita tambahkan aja sleep C agar supaya nanti benar-benar bersih, benar-benar apa namanya kalau misalkan perubahan coding yang terbaru yang dia run aja. Kita enter ya. Kita tunggu. Kalau Expo nggak terlalu lama sih untuk merun. Teman-teman juga boleh coba ya learning by doing aja supaya gampang kita mengikutinya ya. Nah, ini dia tampilannya. Jadi kita tinggal scan aja, kita buka Expogo, kita scan ini QR yang ada di sini gitu ya. Terus ada perintah-perintah yang lain ini ya macam-macam nggak jarang digunakan ya. Paling ini R aja Ren untuk nge-reload kalau misalkan kita malas ngulang-ngulang scan ya. Kita coba ya. Ini saya buka. Sebentar. Ini saya buka Expogo saya.
Nah, ini aplikasi yang sudah pernah saya run ya. Saya clear cache, saya hapus aja dulu. Nah, ini tinggal di scan aja, klik scan yang ini ya. Scan, sebentar. Nah, ini udah ada. Saya scan. Nah, kita tunggu hasilnya. Nanti dia akan tampil template buatan. Nah, ini dia. Ini tampil, kita close aja yang ini ya. Nah, ini dia template buatan si React Native ya. Jadi welcome step 1 segala macam ini diabaikan aja. Bahkan dia udah buatkan versi-versi tab lah ya. Tapi kita nanti belum belajar membuat ini, agak sedikit berbeda ya caranya. Tapi yang penting ini jalannya udah. Nah, itu dia. Ini template buatan React Native Expo. Baik, kita akan kembali ke command line agar supaya kita masuk langsung ke codingnya aja ya. Baik, ini kita masuk command line ke sini. Oh, ini udah run ya. Jadi kita buat baru aja command line-nya. Kita masuk kemari aja langsung ya. Ini kita komen lagi cmd langsung, ini langsung di dalam folder aplikasiku ya, langsung di projectnya ya. Itu saya buka coding ya, kode.cs, dipakai PS Code ya. Teman-teman juga eh, apa namanya, boleh menggunakan editor yang lain ya, tapi saya sarankan pakai PS Code aja karena biasanya dia udah kompatibel dengan bug-bug auto yang sudah dijalankan sama React Native ini, sama ya React Native ya. Ini muncul seperti ini, Expo Tools, maksudnya dia agar supaya otomatis, tapi saya nggak, terkadang agak berbeda ya, jadi malah hilang otomatisnya. Jadi biarkan aja versi yang bawaannya ini VS Code. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini tampilan Expo Go ini kita cari ini yang mana ya? Welcome ini. Jadi berbeda di sini, dia langsung buatkan versi tab ya. Dia ada di folder app ini. Nah, karena dia buatnya versi tab, makanya dia di sini, di dalam tabnya. Di tabnya di sini. Ini tab di home, di dalam home. Ini tab explore, ini tab home. Jadi itu di dalam tab ini dia, di index. Home itu index ini. Jadi yang ini di dalam folder tab index ya. Nah, codingnya yang ini dia. Nah, ini tampilan halaman depan tadi. Kalau kita lihat di sini welcome gitu ya. Nah, ini dia tulisannya tadi. Mungkin bisa kita buat versi sebentar. Ini kalau misalkan saya rubah, dia akan berubah secara real time. Itu hebatnya Expogo ya. Codingnya kalau misalkan saya rubah, akan berubah secara real time. Ya, kalau misalkan welcome ini saya ganti menjadi welcome. Saya save gitu ya. Nah, dia langsung berubah deh. Jadi memang kemudahan kita ngoding sekarang ini sudah dimudahkan oleh React Native Expogo ya. Dimana kita tidak capek-capek lagi untuk membuat emulator ya. Seperti React Native sebelumnya. Jadi kita langsung real time. Apalagi kalau misalkan hanya sekedar view ya. Tapi kalau misalkan nanti ada tambah-tambahan fitur yang seperti navigator gitu-gitu, ya paling nanti dia hanya reload aja. Tapi kalau misalkan hanya sekedar tampilan, dia bisa langsung real time. Seperti itu. Istilahnya hot reload lah ya. Gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut penjelasannya. Kita lanjut. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ini coding bawaan yang sudah ditemplatekan sama Expogo itu memang agak banyak ya. Cukup repot kita kalau misalkan ingin modifikasinya. Jadi mendingan kita buat coding baru aja, kita hapusin aja semua coding-coding bawaan daripada React Native.
Expogo untuk mulai belajar. Ya, gitu ya. Nah, kan codingnya itu kita hanya di dalam app ini. Nih, codingnya itu hanya di dalam folder app ini. Nah, di sini. Jadi ini kita hapusin aja nih semua ini. Kita hapusin ini ya, dari modal, layout, index, explore, sama layoutnya ini. Kita hapus. Nah, sekarang folder app kita sudah kosong ya. Kita mulai ngoding pertama kali dengan menggunakan React Native Expogo ini. Ya codingnya sama aja sih dengan React Native. Cuman Expogo ini menyarankan ngodingnya pakai TypeScript ya, bukan pakai JavaScript. Padahal sebenarnya TypeScript itu juga JavaScript ya, JavaScript versi amannya saja. Seperti itu. Kita buat file baru di sini, kita kasih nama index.tsx. Nah, ini dia. Coding pertama kita bikin hello world misalkan ya. Import ya biasa view yang pertama kali yang harus kita tampilkan ya. Jadi view itu sebetulnya sama seperti ini. Sama seperti div. View itu kalau misalkan di React Native itu sama seperti div. Jadi kalau misalkan nggak pakai view, maka di error. Ya. Kita bikin functionnya, function komponennya. Function, misalkan namanya hopping. Nanti saya jelaskan dulu sebelum saya buat dulu apanya ya. Oh ya, teks saya nggak tahu, mungkin saya ada beberapa extension yang kita install agar supaya dia otomatis semua ya. Cuman kalau teks ini dia nggak otomatis, jadi saya tambahkan manual lagi di sini teks agar supaya bisa diakses ya. Kita import lagi teksnya. Coba kita lihat ya. Sebentar, ini saya codingnya gini kayaknya. Oh ini bisa ada apa ya? Wah, ini. Ini. Begini ya. Hello world, kita save ya. Kita save. Saya save, Ctrl S. Kita lihat perubahannya ya. Nah, kalau seperti ini, kita harus R aja, reload aja, karena mungkin dia nggak langsung berubah, karena dia perubahan besar ya, jadi nggak langsung berubah. Jadi kalau kita lihat di sini, di Expogo-nya, ini kan ada R untuk reload. Kita tekan R aja di sini, R. Nah, dia otomatis reload lagi. Nah, itu dia, bertampil ya. Tapi di sini, jadi memang benar-benar natif dia. Kenapa saya katakan natif? Karena dia mencapai keseluruhan wilayah layar. Buktinya ini, di balik-balik toolsnya apa namanya, di balik-balik toolsnya ini dia sampai ke atas ini. Tapi kalau biasanya dia WPA kan dia di bawah ya, di atas, di bawahnya tools-tools bawaan daripada Android ya. Nah ini Hello World. Nah yang penting tampil aja dulu meskipun di mana posisinya gitu ya. Nah gitu ya, seperti ini. Hello World-nya paling atas. Oke, sekarang kita buat kita di tengah. Nah cara untuk membuat, oh sebelum saya jelaskan itu sebentar. Nah cara penulisan React Native itu contohnya seperti ini dia, di mana eh, teks ada view. Untuk menampilkan tulisan kita menggunakan teks. Lalu untuk membuat wadah tulisan itu namanya view ya. Jadi anggaplah seperti di web, kalau view ini adalah div, kalau teks ini adalah p ya, bikin paragraf ya. Anggap kira-kira seperti itu agar supaya kita mudah memahaminya gitu. Nah, tahap pertama sekali kita harus import dulu setiap komponen yang kita butuhkan ya, seperti teks dengan view. Nanti ini bisa otomatis kalau misalkan kamu ngodingnya pakai VS Code ya.
Lalu selanjutnya kita bikin sebuah komponen di sini. Sebetulnya kan React Native itu kan kumpulan komponen-komponen ya. Cuman ini halaman tapi komponen yang dalam bentuk halaman. Jadi perintah kita bikin function di sini, function komponen, di mana untuk menampilkan halaman yang akan kita buat, gitu ya. Kebetulan saya bikin namanya home screen di sini. Ini nggak berpengaruh sama sekali nama functionnya ini, kecuali kita bikin props ya, bikin komponen yang props itu komponen bikin tombol, bikin card gitu ya. Kita bikin komponen sendiri karena kita hanya membuat halaman saja, jadi ini nggak terlalu berpengaruh. Bahkan dengan navigasi juga nggak berpengaruh. Tapi yang penting dia harus dibikin namanya. Lalu selanjutnya return. Nah, semua tampilan di layar handphone ya, itu adanya di dalam return ini. Jadi semua yang ingin ditampilkan di halaman handphone itu harus dimasukkan ke dalam return. Itu dia. Jadi return itu adalah semua yang tampil di halaman HP. Itu. Ya, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, karena posisinya dia masih di kiri atas, terhalang ya. Kita mau lihat dia kita buat di tengah saja. Ya udah, tinggal kita kasih stylenya saja. Ini stylenya sama seperti CSS ya. Cuman bukan CSS, hanya saja dibuat mirip seperti CSS gitu ya. Cara penulisan stylenya begini. Sorry, ini sama dengan kita buat dia di tengah aja, misalkan padding ya, padding top ya. Terus, lalu kita bikin dia di tengah ya. Dan item center. Sorry, gini. Nah, ini. Nah, kita bikin di tengah ya. Saya save, control save. Nah, itu dia. Tengah. Oh, dia belum di tengah ya. Oh iya, sorry. Align center ini kan dia di view ya. Ini di sini style. Save. Nah, ini dia. Nah, ini coding pertama kita menampilkan tulisan Hello World. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Sebelum saya lanjut. Kita macam-macam ya. Codingnya bisa dibikin font size-nya lebih besar gitu ya. Font size. Nah, itu dia. Sudah otomatis dia ya. Kalau misalkan mau buat tombol juga bisa. Boleh buat tombol di sini. Button. Nah, terkadang dia otomatis nih. Kalau misalkan kita bikin button, kita pilih yang ada di dalam pilihan, langsung dia otomatis seperti ini. Tapi terkadang dia salah ya. Salah, bukan di React Native Navigation Element. Jadi terkadang error dia. Jadi kita tambahkan manual saja sih. Kita bikin button di sini. Title. Misalkan submit. Saya save. Nah, itu dia. Ada button di situ. Kalau misalkan di menampilkan alat, bisa. Berarti kita bikin function di sini ya. Kalau misalkan on press, kalau misalkan kita bikin apa namanya perintah ya untuk menampilkan kalau misalkan diklik di situ submitnya apa yang terjadi. Contoh misalkan hal yang paling dasar kalau misalkan kita belajar JavaScript untuk menampilkan alat gitulah ya. Selamat datang kalau misalkan di script gitu. Bisa contohkan aja di sini. Saya save. Misalkan saya klik ini, saya apa dulu? Oh, alat ya. Sorry, alat. Nah, itu dia, alat. Selamat datang gitu ya.
Bisa dia seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau buat header di atas, biasanya header itu kan berlaku di setiap halaman, gitu ya. Jadi kalau misalkan hal semacam itu bisa juga kita ngoding buat headernya di halamannya sendiri atau dibikin di layout. Karena dia tampilnya di setiap halaman, sebaiknya best practice-nya itu kita bikin dia di layout saja. Karena di halaman layout itu semua akan tampil meskipun di halaman yang berbeda. Nah, kalau misalkan bikin header, bikin footer, bikin bottom bottom tab gitu-gitu ya, itu kan karena dia tampil di setiap halaman seperti menu gitu ya. Maka kita bikinnya di layout saja, tidak di halaman meskipun bisa. Baik, kita akan belajar bagaimana cara membuat header ya. Untuk cara membuat header di sini karena dia tampil di setiap halaman kita harapan, maka kita bikin di layout saja, bikin halaman baru di sini. Namanya layout, dia harus pakai ini ya. Jadi layout yang ada di sini harus pakai underscore agar supaya nanti dia tampil di setiap halaman. Agar supaya dia di run secara otomatis lebih awal ketimbang yang lain. Jadi, terus kita bikin importnya di sini stack ya. Jadi saya jelaskan stack itu apa. Lalu kita bikin lagi headernya halaman ya, halaman untuk layout ya. Export default function namanya terserah aja ya namanya ya. Sama return juga setiap halaman juga tulisannya seperti ini ya. Tapi di sini bedanya kita bikin stack. Oke, saya save dulu. Baik, nggak ada perubahan. Oh, itu udah ada perubahan. Nah, dia langsung otomatis di sini dibikin header ya. Nah, apa itu stack? Ya, stack itu begini. Stack itu artinya kumpulan. Ya, stack itu artinya kumpulan. Jadi dari React Native ini, jadi dia itu dikumpul-kumpulin gitu. Jadi kalau misalkan ada berapa halaman, halaman index, halaman home, halaman about, halaman profil gitu ya, itu halamannya dikumpul, ditumpuk ya, ditumpuk maksudnya. Stack itu tumpukan ya, ditumpuk-tumpuk dia. Jadi kalau misalkan kita pindah halaman, sebenarnya kita bukan mengganti halaman, tapi hanya menampilkan halaman yang lain dari tumpukan yang ada gitu ya. Ditampilkan di halaman depan. Jadi memindah-mindahkan saja. Itu stack, makanya ada pakai istilah stack karena dia bukan mematikan halaman yang lain sebelum dipindahkan, tapi dia hanya mengganti-ganti tampilan yang di depan siapa gitu ya. Makanya pakai stack. Nah, stack ini kalau sudah menggunakan stack, maka dia secara otomatis membuatkan header gitu dia. Nah, kalau misalkan kita mau agar supaya headernya ini namanya berbeda, tidak nama nama file. Ini kan nama file ini. Index itu kan nama file ya. Ya, kita bikinnya nama default aplikasi kita. Bisa. Caranya begini. Kita buat lagi. Ini stacknya diganti. Ada stack screen namanya untuk membuat opsi screen. Ya, kasih name-nya ini tadi index ya. Untuk maksudnya screen ini nanti mengarah ke halaman indeks, tapi judulnya diganti gitu. Option eh, namanya kita detailnya kita bikin home gitu ya. Lalu ditutup. Bentar. Nah, itu dia. Berganti dia ya. Jadi sekarang namanya home. Tapi kalau misalkan bikin aplikasi terserah nama aplikasi apa, terserah. Itu bisa aja sih sebetulnya. Jadi bisa cara penulisannya itu bisa seperti ini ya. Bisa apa namanya langsung ditutup begini, tandanya dia cukup sekali aja. Kecuali kalau stack ini kan memang dia menghimpit kode yang lain, maka dia harus dua, buka sama tutup. Tapi kalau misalkan dia nggak perlu menghimpit objek yang lain, dia langsung ditutup aja jadi begini. Tapi kalau misalkan seperti ini, coba ya, stack screen. Saya save.
Nah, bisa juga ya. Sebetulnya itu hanya cara bagaimana supaya coding kita lebih rapi aja. Sebetulnya. Baik, eh, kita udah berhasil membuat Hello World, kita udah berhasil membuat tombol, kita udah berhasil membuat header. Ya, tahap selanjutnya adalah kita membuat apa namanya komponen. Ya, sebetulnya begini. Sebetulnya ada UI library yang disediakan agar supaya membuat komponen ini bawaan komponennya menjadi lebih rapi. Hanya saja kalau misalkan kita bikin aplikasi-aplikasi yang ringan itu tidak tidak cocok ya karena library-nya sudah diinstalin banyak tapi yang dipakai cuma sedikit. Nah, di React Native atau sama juga dengan di React ya. Itu kita bisa bikin komponen sendiri. Artinya kita bisa bikin tombol sendiri versi kita ya. Kita bisa bikin card sendiri versi kita. Kita bisa bikin form sendiri gitu karena memang bawaan daripada React Native itu tidak ada versi yang sudah rapi jadi kita diminta untuk membuatnya sendiri. Nah, cara untuk membuat komponen sendiri agar supaya nanti dia dibuat sekali tapi bisa dipakai berkali-kali gitu maksudnya ya. Jadi dia buat sekali tapi bisa dipakai berkali-kali itu sifatnya reusable. Jadi tidak seperti ini kalau saya di index ya. Kalau saya ingin membuat tombol yang kedua saya harus copy paste bersama dengan eh, bersama dengan style-stylenya gitu ya saya copy paste saya pastikan lagi terus saya pastikan lagi gitu ya kalau misalkan saya buat style di situ ya jadi ini membuat menjadi kurang rapi bukan kurang rapi maksudnya adalah kita repot tampilan kita menjadi double dengan coding yang sama tapi dengan style yang sama jadi cara best practice-nya adalah kita bikin tombol sendiri dulu di halamannya kita bikin komponen istilahnya ya kita bikin komponen baru nanti bisa dipakai berkali-kali di halaman yang lain kira-kira seperti itu saya contohkan misalkan kita bikin tombol gitu ya ini button bawaan apa ya bukan button yang apa namanya yang benar-benar natif biasa dipakai itu bukan menggunakan button tapi menggunakan touchable opacity agar supaya ada animasinya ketika ditekan ya. Kalau ini tidak ada makanya karena dia settingannya banyak kita bikin di komponen sendiri di halaman sendiri saja jadi bukan di sini bikin button itu nanti di sini tinggal dipanggil aja dia misalkan kita bikin apa namanya kita bikin tombol kita bikin halaman baru namanya button .ts biasanya kalau komponen itu diawali dengan huruf besar ya nama filenya beda dengan membuat halaman itu kita export lagi biasa ya view view ini juga otomatis dia bukan karya natif ya terus kita export call function nama buttonnya. Nah, kalau di sini baru berpengaruh nama functionnya. Karena nama function ini nanti yang akan menjadi komponennya. Jadi kita bikin nama yang sebenarnya agar supaya nanti kita mudah untuk mengingatnya. Kita bikin button di situ, ya. Lalu, nah sedikit saya jelaskan sebentar sebelum apa button kita bikin dulu supaya dia nggak merah aja ya. Oke, sebentar. Untuk membuat komponen, untuk membuat komponen kita butuh yang namanya props, gitu ya. Props itu apa? Props itu ibaratnya seperti parameter function ya. Kalau misalkan kita bikin function pakai JavaScript klasik, ya di sini bikinnya kan. Kita bikinnya di sini. Nama gitu ya. Alamat gitu misalkan kalau apa. Itu ya. Nah, sama sebetulnya, tapi di sini di React Native nama istilahnya adalah props. Props itu kalau misalkan saya bilang anggap aja lah singkatan dari properti gitu ya. Properti daripada komponen itu supaya mudah kita mengingatnya. Nah, button itu kan dia ada parameternya ya. Misalkan gini, kita bikin button, warnanya apa, terus
Apakah dia border radius, apa namanya, sudutnya itu bisa melengkung. Terus backgroundnya warna apa, paddingnya berapa, agar supaya rapi ya. Sebagaimana yang dibuatkan oleh UI library bawaan-bawaan yang lainnya. Kita buat juga seperti itu, tapi bikinnya manual. Gitu dia. Nah, artinya kan kita sudah menentukan apa yang perlu kita butuhkan. Nah, sebelum kita bikin propsnya, kita desain aja dulu. Habis itu kita baru tahu kebutuhan props kita apa-apa aja gitu ya. Apakah warna, ukuran, bentuk sudut, dan lain-lain. Kita bikin tombol, kita bukan pakai button agar supaya dia ada animasinya ketika diklik itu ya. Namanya touch ability, touch able opacity yang ini yang bawah. Nah, itu udah otomatis ya, touch able opacity. Kalau misalkan nggak tampil ya kita pasti kita harus ketik manual di sini ya. Tambahkan ya. Touch opacity. Oh, ya, ini apa ya? Kita bikinnya tutupnya begini karena kita buat dia ada teks di antaranya. Lalu kita bikin teks, teksnya baru manual, ini nggak tampil. Kita bikin teks, misalkan tulisannya apa ya? Submit dulu. Lalu kita buat stylenya supaya rapi. Kita bikin dia padding. Saya enter aja lah ya. Paddingnya misalkan 5 gitu ya. Terus backgroundnya itu misalkan black. Terus border radius 12 misalkan ya. Lalu bikin margin 5 misalkan. Ya, terus ini teksnya ini nanti kita bikin style juga. Color lah paling. Colornya warna putih ya, karena dia backgroundnya hitam. Udah width lah ya. Kalau width, nggak usah dulu. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan. Kita butuhnya apa setelah kita membuat satu tabel. Kalau misalkan kita nggak membuat props, itu bisa-bisa aja. Tapi nanti kita nggak bisa setting eh, tulisannya apa gitu ya. Pasti setiap kali tombol yang dibuat nanti akan secara otomatis tulisannya submit bawaannya atau tombol. Gitu dia bawaannya. Gitu. Oke, sekarang kita coba untuk panggil ini sebelum kita menggunakan props. Kita panggil di index saja. Kita kembali ke index. Ini kita hapus tombol bawaan ya. Kita panggil. Nah, cara memanggil button yang buatan kita itu, ini button yang buat kita bukan button bawaan React Native, tapi namanya kita bikin sama supaya gampang ingatnya. Kita tinggal tambahkan aja di sini import. Dia nggak pakai buka kurung awal ya, langsung di sini. Nah, ini secara otomatis akan dia mengarahkan ke file kita. Terus kita panggil di sini button. Nah, itu dia. Nah, ini yang kita buat tadi, tombol ya. Kita buatnya secara sendiri ya, kita bikinnya seperti ini. Tapi kelemahannya adalah komponen seperti ini kita nggak bisa mengganti tulisan ini. Setiap kali kita bikin button itu pasti tulisannya tombol. Jadi kita bagaimana caranya agar supaya bisa kita masukkan props di komponennya agar supaya bisa diganti-ganti setiap halaman yang menggunakannya. Itu dia ya. Caranya begini. Kita balik lagi ke apa? Kita rapikan dulu sedikit ya supaya rapi. Paddingnya 15. Nah, itu ya. Supaya rapi seperti itu.
Udah oke, 12. Nah, gini. Oke, lanjutnya bagaimana caranya untuk mengganti-ganti tulisan tombol ini secara otomatis di halaman indeks ya. Kita tambahkan di sini props ya namanya ya. Cara penulisannya begini. Kita bikin namanya title aja supaya sama ya. Cuman di sini dia butuh tipe data begini. Jadi sebenarnya props ini butuh tipe data. Terkadang kan parameter itu bisa angka, bisa tulisan. Nah, karena kita ngodingnya pakai TypeScript, di mana ngoding TypeScript itu dipaksa untuk ngoding aman. Makanya agar supaya nggak gampang bug, error, makanya dia dipaksakan harus membuat tipe datanya. Nah, karena kita baru belajar, nggak perlulah kita bikin tipe datanya masing-masing prompt itu, kita bikin aja ini. Jadi tipe datanya bebas. Gitu ya. Oke, saya save. Terus title ini kita letakkan di sini. Kita copy, kita letakkan di sini. Nah, itu dia. Nah, ini letaknya di sini. Baru nanti bagaimana caranya agar supaya kita ganti-ganti titelnya. Kita pergi ke indeks, tinggal kita buat di sini titelnya. Wah, itu dia. Misalkan simpan. Nah, itu dia. Sekarang udah bisa kita bikin macam-macam nih titelnya. Ya kan? Nah, seperti itu. Oke, sekarang udah jelas ya. Beginilah cara membuat komponen. Kira-kira seperti itu. Dan sama halnya seperti dengan membuat komponen yang lain gitu ya. Bikin button, bikin card, bikin form seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Terkait dengan hal yang sudah saya jelaskan tadi. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain. Boleh dari chat, boleh juga langsung ya. Baik, kalau misalkan tidak ada, kita lanjut ya. Nah, setelah kita sudah belajar bikin header, bikin hello world, bikin button, bikin komponen, lah selanjutnya kita belajar bagaimana caranya untuk membuat pindah halaman. Nah, ini yang paling menarik ya, navigasi ya. Kalau misalkan di React Native, navigasi itu repot. Kita bikin React Native-nya, kita bikin navigatornya dulu, kita deklarasi, kita setting, baru kita bisa gunakan. Tapi kita bikin tumpukannya juga lebih agak repot di stack-nya ya. Nah, sementara kalau di React Native Expo ini sudah dibikin otomatis. Tinggal kita menggunakannya saja. Ya, baik. Kita bikin halaman lain, misalkan ya. Ini kita dulu. Misalkan kita bikin halaman, kita kasih ini halaman home ya. Terus kita bikin halaman lain, misalkan halaman ini kita copy aja ya. Kita bikin halaman lain. Misalkan halaman about. Oh, huruf kecil aja ya kalau halaman. Kalau ini kita ganti about. Ini halaman. Terus ini nggak perlu tombol ya. Supaya kamu melihat nanti otomatisnya seperti apa. Oke, sekarang kita membuat navigasi ya. Kita rencananya akan membuat ketika nanti kita kembali ke halaman home ya. Ini kita bikin about ke about.
ke halaman about. Oke, baik. Nah, kita rencananya nanti akan pindah ke halaman about setelah mengeklik tombol ini ya, dengan menggunakan navigator bawaannya React Expo ya. Caranya bagaimana? Caranya begini. Seperti biasa, kita bikin on press ya. Seperti tadi menampilkan alat tadi, on press juga. Bisa on press. Oh, sorry. Sebentar, saya jelaskan lagi. Karena kita bikin buttonnya pakai komponen, maka on press itu kan sebuah atribut lagi ya. Maka on press itu perlu kita tambahkan aja gitu. Kita tambahkan dulu di props-nya button agar supaya nanti perintah on press ini akan tampil gitu ya. Misalnya seperti ini. Saya kembali ke button, kita tambahkan di sini on press ya. Di touchable ini on press React ke router ya. Kita cari router di sini. Nah, ini router ini nanti perintah untuk memindahkan halaman ya. Ini routernya udah otomatis ini ya kita panggil. Tapi kalau misalkan nggak otomatis, tambahkan aja di sini router from export router. Baik, saya jelaskan nanti ya. Saya selesaikan dulu router dot push. Nah, pergi ke halaman mana, nanti pindah ke halaman about. Udah otomatis di sini kita cari about. Yang udah kita buat ya. Aboutnya udah kecil ya. Oke, kita tutup begini. Saya save ya. Tuh, baik. Sekarang kita coba apakah dia bisa pindah halaman ya. Tapi nanti memang teman-teman masih agak bingung ya cara menggunakan props ini. Tapi nanti kita coba pakai tombol biasa aja ya supaya nggak bingung untuk pindah halaman aja ya. Jadi repot ya. Cuman tadi hanya mengenalkan bagaimana cara membuat komponen sendiri aja. Jadi saya klik ini halaman about. Nah, itu dia. Pindah dia kan? Halaman about. Terus bagaimana kembalinya? Kembalinya sudah dibuatkan otomatis oleh React Expo tanpa harus membuat tombol kembali manual. Itu udah ada bawaannya tuh. Nah, jadi benar-benar dia smooth ya dengan menggunakan React Native Expo ini. Jadi dia memang benar-benar native Android ya React Native Expo ini. Gitu dia. Saya bisa bikin kembali pakai apa namanya? Pakai backnya bawaan toolsnya handphone atau pakai tools yang sudah dipindai. Oke, sebentar. Supaya nggak bingung, ini kita nggak usah pakai button props, kita bikin button bawaan saja supaya nggak bingung ya. Kita ke halaman index ya. Tapi tampilannya eh, apa namanya? Saya bikin bawaan button aja, button. Oh sorry, dia otomatis memaksa ya. Supaya kita di sini aja. Buttonnya React Native, button. Caranya buat detail tadi ya. Ke halaman about. Lalu selanjutnya di sini on press. Artinya on press itu adalah aktivitas ketika diklik ngapain ya terserah mau menampilkan alat, mau pindah halaman bebas ya. On press, lalu cara penulisannya kita bikin action biasa ya, action untuk bikin on press. Ini bisa lebih bisa. Oh bisa kok. Nah itu on press namanya router. Ketik aja di sini router. Ini dia, kita klik boleh. Nah, nanti otomatis tampil di sini. Router. Namanya expo router. Baru kita pindah ke halaman mana? Silahkan kita pindah. Oh, router push maaf ya. Terus ke halaman about. Saya save. Lupa saya tutup dulu. Nah ini
Ini halamannya. Jadi cara penulisannya begini aja, button titelnya yang tampil di halaman layar ini, baru ini dia coding untuk pindah halamannya. Ketika diklik, jalankan function untuk memindahkan halaman ke halaman about. Lalu saya klik, nah sama dia kan, aktivitasnya seperti itu. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita coba lagi di halaman yang baru, misalkan ke profil ya, .tsx. Kita bikin aja halaman, copy aja ini. Ini bikin halaman profil ya. Kita bikin dua tombol. Ini pergi ke halaman profil. Ya gitulah ya, karena dia bukan button komponen buatan sendiri, jadi gamepad dia seperti ini, kecuali kalau misalkan kita bikin view ya. Nah kalau saya klik ini halaman about, dia pindah ke halaman about. Kalau misalkan profil, dia pindah ke halaman profil. Jadi benar-benar gampang kita membuat navigasi ya. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat navigasi pindah halaman ya. Sudah berhasil juga membuat komponen, buat header, dan juga buat hello world. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman ya. Setelah ini kita bikin belajar use state ya. Bagaimana cara membuat use state gitu ya. Use state itu bisa dibilang apa ya? Use state itu bisa dibilang seperti bikin variabel tapi di React Native gitu ya. Jadi use state itu merupakan sebuah tempat nilai sementara sebelum diproses ke tahap selanjutnya. Oke, baik. Itulah kenapa React itu bisa real time aksinya, karena dia menggunakan use state ya. Jadi tempat sementara ketika ingin menunggu perubahan baru tanpa harus merefresh halaman tersebut. Baik, kita lanjut ke use apa namanya? Ke use state. Saya bikin halaman baru aja di sini. Misalkan saya bikin namanya hitung .tsx. Ya, biasa yang udah otomatis yang apa defaultnya saya copy aja ini. Nah, saya coding dulu agar supaya teman-teman mudah memahaminya ya. Hitung screen. Saya bisa di sini. Nah, untuk use state tadi saya katakan, misalkan kita ingin membuat apa namanya mengubah aksi saat diklik tombol use state ya, tombol tampil misalnya seperti itu ya. Jadi use state itu sini kita buat use state baru, misalkan cons nama, sorry, tadi saya jelaskan ya. Ini dia use state, otomatis ya, jadi panggil use state di sini. Kalau misalkan dia nggak tampil otomatis, kamu ketik manual saja.
Saya buat di sini default nilainya kosong. Nah, misalkan saya ingin menampilkan tulisan teks. Nah, jadi saya jelaskan ya. Lalu saya buat tombol button on press. Kita bikin functionnya nanti set nama, set set dan body. Lalu ditutup. Oh ya, detailnya belum. Oh, ini salah ya. Bukan stay ya, tapi set body. Ya, benar. Cannot find. Oh ya, saya belum tambahkan button di sini. Oke, supaya bisa. Nah, perhatikan di sini. Saya coba untuk menjelaskan ya. Jadi useState itu adalah sebuah nilai yang akan ditampilkan, tapi dalam kondisi bagaimana caranya agar supaya ketika aksi diklik dia akan berubah secara real time gitu dia. Makanya kita butuh useState di mana untuk menyimpan nilai yang siap akan ditampilkan seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan saya klik tampil ini, nanti yang awalnya dia tulisannya kosong, saya buat di sini selamat datang ya. Maka nanti dia eh, awalnya masih kosong. Ketika diklik tombol tampilkan, maka nanti akan berubah menjadi selamat datang Budi. Itu kalau misalkan di React Native ya. Oke, saya arahkan ini ke hitung dulu. Kita bikin tombol baru ya. Ke halaman newsstand. Nah ini, kita pergi ke halaman newsstand dulu ya. Ya ini. Coba perhatikan di sini. Eh, ini kan selamat datangnya masih kosong ya. Kalau misalkan saya klik ini, nah jadi tampil ya. Selamat datang Budi. Jadi itulah kenapa React itu menjadi dia real time ya. Jadi tidak perlu harus mereload secara manual halamannya untuk menampilkan tulisan Budi. Ketika klik tombol tampilkan, maka dia tampil secara otomatis. Nah, bagaimana cara kerjanya? Seperti ini cara kerjanya. Kita bikin sebuah variabel. Namanya variabel ya bisa dibilang seperti itu, tapi bikin new state namanya yaitu nama ya. Baru ada set nama. Nama ini tempat menyimpan nama si Budi, gitu dia. Sementara set nama ini adalah ketika ada perubahan yang terjadi, maka dikirim ke set nama, hasil perubahannya akan tersimpan ke nama, gitu dia sebetulnya. Usestate ini adalah nilai defaultnya itu kosong kita bikin. Artinya awalnya masih nol, kosong, belum ada nama sama sekali. Makanya di sini ketika kita klik tombol button tampilkan, ketika diklik dia on press, pergi ke function, lakukan perubahan nama, set nama gitu ya. Isi tulisannya Budi. Maka Budi, tulisan Budi akan masuk ke dalam variabel nama. Gitu ya. Akan masuk ke dalam variabel nama. Lalu di dalam variabel nama ini sekarang ada nama si Budi. Itu dia. Nah, bagaimana cara menampilkan isi nama tulisan Budi? Dipanggil aja namanya di sini. Apapun yang ada di dalam nama itu akan tampil di situ. Setelah mengeklik tombol tampilkan. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita buat contoh yang berbeda, yang lebih menarik untuk membuat tombol counter ya. Itu ya. Ini saya ganti menjadi misalkan ini angka. Ini set angka ya. Ini berarti dia tipe datanya
number ya. Jadi kita bikin use state-nya itu nol aja. Jadi bukan bukan string. Kalau string tadi kita buatnya seperti ini. Tapi karena ada number dimulai dari nol, terus kita buat di sini. Saya hapus di sini aja. Kita panggil di sini angkanya. Berarti ini set angka. Ini kita buat setiap kali diklik nanti akan bertambah satu, bertambah satu, bertambah satu, dan seterusnya. Hitung ya, hitung tambah satu. Oh, sorry, ini bukan hitung tapi angka. Gitu dia. Kita save. Sorry, bodinya masih ada. Oh, karena ini ya. Saya klik aja dulu. Saya klik tambahkan di sini. Oke, sorry. Ini harusnya ini jadi teks ya. Jadi teks. Bentar kita reload. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi dibikin seperti ini lebih lebih menarik ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena begini. Sama seperti yang tadi, ketika awalnya angka, kita bikin variabel angka di sini, baru ada set angka di sini, ya. Kita bikin new state-nya ini kalau 0 berarti dia bukan string ya, tapi number. Ketika saya klik tambahkan, maka terjadi on press. Ketika di on press, lakukan perubahan ke angka, di mana angka ini ditambah satu, ditambah satu. Lalu hasilnya ditampilkan apa yang di dalam variabel angka. Maka karena hasilnya ada di dalam variabel angka, lalu selanjutnya tampilkan tulisan ini angka. Nah, kalau misalkan dilakukan pengurangan, berarti tinggal buat aja ya. Berarti tinggal dikurang aja di sini, ya kan? Hmm. Nah, begitu. Nah, itu dia. Baik. Nah, sekarang kita udah belajar yang namanya use state ya. Karena ini memang penting sekali ketika nanti kita membuat project yang sebenarnya dalam bentuk aplikasi Android ataupun apa namanya iPhone ya, iOS ya, seperti itu. Nah, berarti kita sudah berhasil belajar membuat tulisan Hello World, membuat header, pindah halaman, membuat komponen, dan juga belajar use state. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ya. Boleh secara langsung, boleh juga dengan menggunakan chat. Seperti itu. Sebentar, saya izin tidak sebentar ya. Ada yang mau tanyakan? Silahkan.
Baik, teman-teman sekalian, saya lanjut. Nah, sekarang kita rencananya membuat sebuah list user ya, di mana ada fotonya, ada namanya, ada emailnya gitu ya, dalam bentuk card seperti aplikasi pada umumnya. Ya, ini lebih menarik ya sebetulnya karena tampilannya lebih rapi ya, dengan menggunakan ini React Native Expo ini. Kita akan coba ya. Sebentar saya share screen lagi. Share screen. Oke, baik kita akan coba. Oke, tadi kita udah berhasil membuat dasar-dasarnya ya, tapi kita belum membuat card. Nah, kali ini kita belajar bagaimana cara membuat card di React Native Expo ya, dengan membuat card sendiri tanpa harus menggunakan library. Baik, kita lanjut. Oke, saya bikin halaman baru. Ini saya hapus saja yang lain. Kita fokus di indeks aja ya. Oke, kita hapus. Oke, sekarang kita buat halaman baru. Kita buat halaman. Nah, pertama kita buat dulu, kita kan rencananya ingin menampilkan list ini ya, list user ya, di mana ada fotonya, ada namanya, ada emailnya, terus di bawah card juga seperti itu. Nah, best practice-nya untuk membuat list user semacam ini, sebelum kita connect langsung ke database yang aslinya ya, sebaiknya kita bikin halaman sendiri, di mana untuk ngelis nama-nama user, nama-nama email, sama foto-fotonya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita bikin aja di sini namanya users.ts. Jadi kita nggak perlu pakai X. Kenapa? X itu kan untuk menampilkan, tapi untuk di TypeScript ini .ts ini hanya untuk membuat list aja. Jadi kita bikin aja listnya apa namanya list usernya ya, nama, emailnya itu kita bikin export users export consmart ya. Kita bikin pertama namanya gitu ya. Saya bikin namanya Budi. Terus nama itu Budi ini email ya. Kita bikin datanya aja dulu ya. Anggaplah ini bahasanya database. Terus avatar ini fotonya ya. Jadi fotonya kita ambil dari internet aja, tapi udah disediakan secara otomatis ya. Di sini di alamat ini. Kita juga boleh mencoba-coba ya. Avatar.cc. Terus urutannya img 1. Nah, sekarang kita buat yang lain karena kita bikinnya lebih dari satu supaya rapi, supaya terlihat jelas. Kita buat aja ini avatarnya 2, foto-fotonya aja dulu ya. 3, 4. Terserah mau buat namanya ini Rudy ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat datanya. Nah, selanjutnya kita mau membuat list user berdasarkan data yang sudah ada dalam bentuk card. Kita bikin di halaman index. Kita pergi ke halaman index. Ini align centernya kita hapus dulu. Ya, karena kita ingin menampilkan datanya lebih dari satu, maka kita menggunakan maps. Di mana seperti kalau misalkan coding biasa pakai for, pakai while gitu ya. Nah, kalau di sini namanya maps karena menampilkan data lebih dari satu tanpa harus
mengcopy paste berkali-kali datanya gitu ya. Dibikin sekali aja semua datanya akan tampil berkali-kali. Itu pakai Maps ya. Cara penulisannya begini, Maps, maaf kita panggil dulu usersnya. Users yang ada di sini kan namanya users ya. Users dot map ya users. Oh kita import dulu. Kita import dulu usersnya ya. Users. Nah itu dia. Kita import dulu ya. Udah berhasil kita import users map. Kita masukkan di sini ke dalam item. Lalu kita arahkan ke sini. Nah, ini dia ya. Kita udah berhasil membuat usersnya. Sekarang kita ingin menampilkan apa yang kita ingin tampilkan. Itu dia di sini. Kita bikin view dulu. Sebentar. Kita view ya. Kita bikin cut di sini ya. Kita bikin cut. Kita tampilkan dulu teks. Oke, kita panggil itemnya. Item dot nama. Teks belum dia panggil di sini. Teks. Email. Nah, kita save dulu. Nah, ini dia. Coba perhatikan di sini sebelah kanan. Ini kan tampil ya. Ada Budi, ada Rudi gitu ya. Ada Henny. Tampil dia di sini. Nah, ini dia. Tampil dia. Tapi belum kita buat dalam bentuk cut di situ. Tapi sudah lumayan. Yang penting kita tampil aja dulu. Untuk gambar kita nampilinnya image di sini ya. Kita buat di sini image. Terus source. Cara pemanggilannya source ya. Source itu URI yang avatar tadi ya. Item dot avatar tadi. Kita save. Oh ya sorry, kita pakai width ya. Width-nya misalkan 50, height-nya 50. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita udah tampil tuh gambarnya, namanya sama emailnya ya. Ya, selanjutnya ya udah tinggal kita setting style agar supaya tampilannya bentuk apa namanya dalam bentuk cut. Seperti itu ya. Nah, oke. Untuk apa? Untuk teks kita kurung dia di dalam view sendiri. Untuk image biarkan dia sendiri. Karena kita mau buat gambarnya sebelah kiri, tulisannya sebelah kanan. Oke, agar supaya dia gambarnya sebelah kiri, tulisannya sebelah kanan, kita buat style view. Kita buat style view, di mana namanya flow, direction, of flex, flex direction ya, row. Nah itu dia, tampilan seperti itu. Lalu selanjutnya ya udah bebas kita mau setting-setting agar supaya bentuknya cut ya. Kita kasih padding ya. Ini udah enak dia seperti ini.
kita kasih apa namanya backgroundnya warna putih supaya terlihat dia. Terus border radius ya, sebentar ya, border radius, border radiusnya 12 apa nih, biar aja dulu itu kita pas ada elevation. Sebentar ya, elevationnya 3 ya. Terus image-nya kita geser margin left. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya. Oh, dia minta connect ulang ya. Kita bikin margin. Kita save. Oke, sudah terlihat hasilnya. Kita lihat ya. Oh, dia minta connect dulu ya. Bentar ya, saya connectkan ulang ya. Mana connect ulang? Saya cabut dulu mungkin. Oke, baik. Ini hasilnya. Tuh dia kan lebih rapi ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita buat banyak bisa ya. Kita buat banyak. Ini saya buat banyak aja. Kita lihat hasilnya. Tuh, banyak dia ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa bawaan daripada ini, oh ini kita bikin bulat aja ya supaya lebih keren ya gambarnya ya. Saya bikin border radius 50. Nah, itu dia ya. Jadi lebih keren deh ya, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa bawaan Android ini dia tampilannya nggak otomatis bisa di scroll. Itu dia. Beda kalau misalkan kita ngodingnya itu di web. Itu otomatis pasti browsernya menyediakan fitur scroll ketika misalkan konten kita panjang ke bawah gitu ya. Tapi kalau di Android enggak, di mobile enggak. Makanya agar supaya bisa di scroll, kita tambahkan ini. Tambahkan view ini diganti menjadi scroll view. Jadinya diganti menjadi scroll view. Scroll view. Nah, itu otomatis ya. Tapi ini direct native kok ya. Bukan di ini juga menjadi scroll view. Nah, itu dia. Oke, kita kembali. Coba dilihat scroll view. Sebentar. Ini salah apanya ya?
Clock directionnya bukan di sini, tapi di sini. Oh, sorry. Tadi udah benar ya, tapi hanya kita tambahkan scroll view lagi. Oke, saya ulang. Saya tambahkan di sini scroll view. View. Ini saya letakkan di paling bawah. Sini. Oh, bukan di sini, tapi di paling atas ini. Oke, sorry. Sini. Oh, ini dia. Oke, saya R dulu supaya nge-reload dia. Ya, saya reload. Sebentar, saya cek. Apakah sebentar ya. Terakhir ini, terakhir, benar. Saya akan menampilkan apa aja. Oke. Oh, mohon maaf, teman-teman ya. Sepertinya scroll view-nya itu belum bisa ya. Tapi nanti saya cek aja dulu. Yang penting kan udah tampil aja dulu. Bentar. Oke, kita cukupkan dulu ya sebetulnya. Tapi udah bisa ini menampilkan card di sini. Teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan nih dari ini. Ini scroll view-nya nggak bisa, mungkin harus di-install lagi. Apa mungkin connect, harus kita konekkan lagi. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, teman-teman. Sebentar, yang masih bertahan di sini, Mas Faruk dengan Mas Mi ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Mas Faruk atau Mas Mi sebelum kita tutup? Eh, kita usahakan minggu depan kita akan lanjut ke materinya ya, yang lebih menarik agar supaya teman-teman lebih semangat ya. Sebetulnya memang React Native ini cukup kompleks, tapi kita perlu belajar pelan-pelan saja. Tidak perlu harus terburu-buru. Sebetulnya juga saya sudah terlalu banyak memberikan cukup materi kalau misalkan untuk mendasar ya. Makanya teman-teman sekalian juga udah cukup capek, tapi nggak apa-apa, itu menjadi dasar. Teman-teman juga bisa belajar sendiri gitu ya. Tapi yang jelas
Saya cukup mengenalkan saja. Beginilah cara ngoding React Native Expo kalau kita ingin membuat aplikasi. Yang sederhana juga udah bisa. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya. Kita sambung lagi di minggu depan dengan materi yang terbaru terkait dengan React Native Expo. Saya usahakan yang lebih menarik, yang lebih mudah untuk memahaminya. Terima kasih, saya ucapkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.